Atuh. Yang saya hormati para pengurus islami.co dan pengurus. Soalnya kan kurus. Jadi pengurus. Nah, pengurus Islami Geria Gus Durian dan juga Mbak Maria yang malam hari ini menemani kami untuk diskusi. Ada orang bilang Bakar Dupa itu ngundang demit. Saya bilang memang saya undang untuk ikut ngaji di sini gitu. Karena apa? Karena mereka saudara kita. Besok mereka di akhirat ditanya Gusti Allah, nak, kuntilanak maksudnya. Nak, kowe ning dunya ning diwae ora tau ngaji, mlebu neraka lho. Lah aku lah mboten nate diundang ya Gusti Allah gitu. Jadi fungsi-fungsinya para wali-wali kiai-kiai dulu Bakar Dupa waktu ngaji itu ngundang santri-santrinya yang dari bangsa sebelah gitu. Nah, itu kalau dalam khazanah kewalian di Jawa namanya bebrayan ageng. Kita bersaudara dengan dunia atas, nanti ada konsep triloka atau tribuana. Yang itu nanti disimbolkan di atap masjid yang dalam khazanah kewalian disebut dengan tajuk Tri Mangkurat. Tajuk tiga yang menyangga jagat raya. Tri Mangkurat. Mangkurat itu maksudnya memangku jagat raya gitu. Itu kalau di Wetan di dalam tradisi Sunan Giri namanya Tundo Tigo, tajuk Tundo Tigo. Kalau di Mataram nanti disebut Mangkurat karena nanti yang diberikan amanah untuk memangku seluruh dunia itu nanti di sini. Makanya seluruh sultan di sini punya gelar Hamengkubuwono, Paku Alam. Kalau yang di Surakarta kebalikannya, Paku Buwono, Mangku Negoro gitu. Itu kalau mau analisis pakai strukturalisme Levi-Strauss itu bagus. Benar itu. Ini terjadi inversi, yang di sini Hamengku sama Paku, yang di sana Paku sama Mangku. Ini inversi dalam narasi strukturalisme Levi-Strauss gitu. Jadi kita nggak hanya ngaji primbon, ngaji strukturalisme juga gitu ya. Nah, atap-atap itu nanti atap Tunda 3 itu nanti juga distrukturkan di dalam masjid. Yaitu apa? Mihrab yang tingkatnya lebih tinggi. Di bawah mihrab itu tempatnya untuk makmum, tingkatnya lebih rendah. Setelah itu baru masuk serambi, tingkatnya lebih rendah lagi. Tetap dia tajuk Tri Mangkurat Tundo 3 gitu. Makanya kalau belajar kebudayaan jangan pakai yang ini dulu, Clifford Gate yang Dolalim Mubin yang lainnya itu. Itu saya dah ini selesai gitu. Karena ternyata ini semua nggak mampu untuk membicarakan khazanah kewalian kita gitu. Dan disitulah saya ini nggak bisa, masa ada abangan santri priayi, ini nggak bisa ini. Karena apa? Konsepnya bukan begitu. Kalau dia mencakup dengan klasifikasi bukan abangan santri priayi tapi putihan dan cemengan, Dewan Daru dan Jonon Daru, disimbolkan dengan ringin yang ada di alun-alun utara itu. Alun-alun utara itu kan ada ringin 2, beringin tahu ya, pohon beringin 2, yang sebelah barat itu namanya Dewan Daru, itu putihan. Yang di sebelah timur namanya Jonon Daru, itu cemengan, cemeng artinya hitam. Yang di sebelah barat itu nanti ilmu-ilmu kerohanian, yang sebelah timur ilmu-ilmu scientific science. Apa bentuknya? Petungan, hitung-hitungan itu sains, ilmu falak. Kalau yang di sebelah barat itu ilmu-ilmu kerohanian gitu. Makanya di sebelah barat itu adalah Masjid Kauman. Nah, gitu. Ini loh nalar begini loh, para wali dulu meletakkan kosmologi di tengah-tengah alam raya yang kita hidup di tengah-tengahnya ini, tanpa kita sadari bahwa kita dikondisikan dalam suasana yang penuh, dalam bahasa Mbak Maria, spiritualisme ekologis. Apa spiritualisme ekologis? Nah, ini pengantar saja ya. Nah, nanti masjid-masjid yang ada di sekelilingnya ini, itu teman-teman bisa bukti yang paling konkret untuk melihat masjid yang paling sangat ekologis itu ke Masjid Pelosok Kuning di sebelah utara sana. Masjid Patok Negara Pelosok Kuning. Iya, kolamnya itu kan nanti ada di sekelilingnya segaran ya, kolam itu. Ya. Nah, kalau yang lebih lengkap lagi nanti datang ke Kerapiak daerah Mantingan dekat Watu Congol. Ada makam Kiai Kerapiak 1. Nah, di timurnya itu kan ada masjid. Itu Masjid Kiai Kerapiak itu. Nah, itu lengkap. Jadi masjidnya di atas air semuanya, mulai dari utara, selatan, timur, barat. Kalau yang Pelosok Kuning itu yang baratnya makam. Nah, itu adalah pengejawantahan dari konsep arasnya Gusti Allah di atas air.
Walladzi khalaqalakumus sab'a samawati wal ard wa kana arshuhu 'alal ma. Surat Hud ayat 7 itu. Biar ketok alim di sithik ngono ya. Surat Hud ayat 7 itu letaknya kanan kiri atas bawah lah ngono kuwi. Jadi itu perwujudan dari konsep arsnya atau singgasananya Gusti Allah yang di atas air. Nah, konsep ini dari mana? Dari Al-Quran, tapi para aulia dulu mengkontinuasikan atau menyambungkan dengan kebudayaan sebelumnya apa? Teratai. Teratai itu adalah singgasananya sang suwung atau sang satu yang maha tidak terhingga itu di atas air. Gitu. Maka mustahil bicara Islam di Nusantara tanpa membicarakan peradaban candi-candi. Gitu. Ini nek tak terus aku iso ngamuk-ngamuk loh. Karena sekarang orang bicara tentang Islam pun maju. Gimana? Ini harus melihat kontinuasi kebudayaannya. Apalagi di Yogyakarta, ini satu-satunya kota di dunia yang dialiri oleh 7 sungai besar. Disebut kalau dalam khasanah kewalian namanya Sabto Sindowo. Mulai dari Kali Opak sampai nanti Gajah Wong, Kali Winongo sampai Kali Progo itu ada 7 semuanya. Sehingga candi-candi itu pasti dibangun di samping sungai. Gitu. Jalan-jalanlah ke candi-candi, kalian jalannya ke mall terus soalnya. Gimana Gus Durian mau mewarisi nilai Gus Dur nggak pernah ke candi? Waduh, ini kecelakaan peradaban ini. Kearifan tradisi. Wah, kearifan tradisi. Nah, candi-candi itu mesti di pinggir sungai. Nah, kenapa? Itu memang tempat untuk ngudi kawruh. Gitu. Sehingga nanti sebelah barat Jogja, yang paling barat itu disebut dengan Gunung Menoreh. Menoreh itu artinya ngasah ruh. Kalau di sana ngangsu kauruh, sebelah timur, kalau di barat itu ngasah ruh. Sama-sama tempat untuk ngangsu kauruh. Dialiri oleh 7 aliran sungai. Belum selokan Mataramnya. Gitu. Nah, ini tata kota seperti ini khas peradaban kewalian di Jawa. Gitu. Maka tadi saya katakan konsep-konsep tentang lingkungan yang mau kita gali dari ekologi santri. Saya juga sebenarnya juga bawa materi kayak begitu, cuma saya tahu bahwa nggak ada LCD-nya itu. Kalau ada di laptop itu sudah ada, tapi yang nggak apa-apa. Nah, kalau nanti di candi-candi itu dia mencari tata letak candi, di mana tempatnya, itu pilihannya benar-benar pakai matematika. Sains, ini sains. Seperti halnya hitung-hitungan hari itu loh. 5, 4, 3, 6, 7, 8, 6, 9. Ini hari Jumat. Nilainya 6. Pas malam Kliwon, nilainya berapa Kliwon itu? Nah, orang ngerti toh? Coba cek di Google itu, coba berapa Kliwon. Akeh pokoknya. Ini Kliwon. Nah, kemarin Kamis pagi, tadi Kamis pagi, malam ini Kliwon. Kliwon itu artinya kalau dalam khasanah tasawufnya Arab, itu Kliwon itu artinya ar-rahmah, yang penuh dengan kasih. Sehingga Kliwon itu dalam bahasa halusnya itu adalah kasih. Selasa Kliwon itu anggoro kasih. Kalau Jumat itu sukro, Jumat Kliwon itu sukro kasih. Ya, itu. Jadi nggak ada hubungannya sama Susana dan yang lain-lainnya itu, gitu. Setiap malam Jumat katanya demit-demit keluar gitu, Mbak. Oh salah, itu yang mau keluar malam Jumat yang mau yasinan. Diskusi. Demit itu keluarnya malam Minggu. Gitu. Nah itu, yang para wahdatul wujud itu, alias jomblo. Gitu. Nah, jomblo itu kan wahdatul wujud, ketunggalan eksistensi. Kalau sudah menikah, ittihad. Nah, kalau sudah punya anak itu hulul. Nah ini kayak gini-gini nih, kalau nggak akrab dengan tradisi santri nggak bisa. Jadi makanya harus diupdate ini prosesornya ini. Nah kembali ke yang tadi ya. Baik, disimpulkan dengan liter masjid nanti disebut dengan triloka. Triloka itu 3 dunia, atau nanti Tribuana, Tripurusa, Tripandurat, Trimangkurat, itu semuanya istilahnya sama semuanya.
Yang paling atas itu nanti adalah dunianya para malaikat. Al malaikat war rusul wal arwah, itu dunia atas. Maka disebut dengan dunia atas. Kalau dalam Al-Qur'an nanti surah An-Naml itu wa husyira li Sulaimana minal jinni wal insi wat thairi. Minal jin itu dunia yang bawah, wal insi dunia tengah, wat thairi itu dunia atas gitu. Ya, ini nalar Quran yang Wali Songo gitu. Ini ora bolo dhewe ora tak kandhani. Nah, yang paling atas itu dunia malaikat. Jadi manusia itu bebrayan ageng dengan dunia malaikat. Sampai hari ini kita masih ketemu dan ada cerita kiai-kiai kita, para syekh masyayikh kita yang biasa sholat hajat itu minta tolong kepada malaikat. Cek aja di pesantren-pesantren itu yang begitu. Itu dalam rangka apa? Konsepsi bebrayan ageng. Bebrayan ageng itu arti, kalau bahasa sosiologinya bebrayan ageng itu interaksi sosial. Interaksi sosial dengan dunia malaikat. Makanya dalam khazanah tasawuf kewalian di Jawa, interaksi dengan malaikat itu sesuatu yang empirik. Empirik bukan dalam arti David Hume. Kalau mau empirik yang begitu, baca William James. Bahwa setiap orang itu punya pengalaman empirik sebatas alam empiriknya dia gitu. Dan itu empirik. Nah, baru masuk dunia tengah atau jagat madya. Jagat madya ini jagatnya manusia. Nah, setelah itu baru jagat paling bawah gitu. Siapa itu? Para jin, para bangsa lelembut, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Nah, gitu. Sehingga apa? Sehingga setiap ada mengadakan acara-acara, upacara-upacara selamatan dan macam-macamnya itu, nanti kalau yang untuk jagat manusianya itu yang dikasih adalah panganan-panganan yang fisik seperti ini, kalau yang bangsa lelembut dan bangsa lainnya itu panganannya adalah dupa, kemenyan, termasuk sisa-sisa makanan yang nggak habis. Nanti setelah selesai dikubur di belakang rumah. Ini sodakoh kami dari bangsa manusia untuk sederek-sederek kami dari bangsa sebelah. Dan saya sering melakukan itu. Makanya saya kalau ada acara-acara apapun, saya bakar dupa. Saya panggil, ayo sini-sini, ayo ikut ngaji. Besok ente-ente di akhirat ditanya. Karena apa? Dalam rangka bebrayan ageng, kita membacakan sholawat, membacakan kalimat-kalimat thayyibah, itu semuanya rahmat Gusti Allah. Harus kita bagi-bagikan kepada seluruh makhluk sealam raya. Namanya bebrayan ageng. Mereka itu menunggu-nunggu untuk diberikan sedekah, karena di dalam sedekah itu ada rahmatnya. Nah, maka kalau nanti misalnya ada yang nggak habis, ini nanti setelah ini dikumpulkan jadi satu, dipendam aja di situ, niatin sedekah untuk para binatang, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah yang tinggal di bawah tanah. Gitu. Ini sedekah kami, rahmat dari kami. Gitu. Kenapa? Ya Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, beginilah para wali menerjemahkan konsep rahmat dalam ini. Gitu. Sehingga kalau orang membangun rumah itu sedekahnya apa? Kepalanya di tengah-tengah, kambing atau kebo. Kepala kerbaunya di tengah-tengah dipendam, nanti tulang belulangnya di sisi timur, sisi barat, utara, dan selatan. Kiblat papat, seperti ini, 4 tiang. Ini kan kiblat papat, 4 kiblat. Oh ternyata 8, iya itu kembangan dari 4. Nanti 4, 8, 12, 16, 24, itu kembangannya terus begitu. Ini nalarnya Wali Songo begitu. Sehingga kalau kamu ke masjid-masjid Patok Negoro, masjid-masjid tua, tiang utamanya mesti 4. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka bebrayan ageng atau interaksi sosial, menjaga, kalau dalam bahasa sosiologinya lah ya, harmoni, equilibrium antara jagat manusia dan jagat selain manusia. Ini yang orang modern tidak menyadari, ada hubungan kuat antara manusia dan selain manusia, termasuk para malaikat al-muqarrabin tadi itu. Para malaikat itu diberikan suguhan dalam bentuk doa-doa, kalimat-kalimat thayyibah. Walladzina yahmiluna al-arsya yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka para penjaga arasnya Gusti Allah itu terus bertasbih. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita naikkan ke atas itu makanan untuk mereka. Makanan fisiknya untuk tetangga-tetangga selamatan. Makanan yang non fisik, yang makhluk non fisik adalah yang guaan-guaan. Maka disebut guaan. Karena itu kalau orang mau menikah biasanya nanti naruh makanan di persimpangan. Itu guaan untuk bangsa-bangsa sebelah yang dan binatang-binatang yang lewat-lewat di situ. Apakah itu mubazir, Pak? Enggak. Orang untuk makan mereka kok enggak mubazir. Termasuk nanti ke Laut Selatan sedekah bumi, ke Merapi untuk labuan. Nanti di dalam tahlil hadiningrat, tahlilnya
ulama-ulama di Jogja, itu nanti ada dikirimin doa wa ila sairi jami'i makhluqatillah fi Merapi jinnan wa insan wa hayawanan wa nabatan. Ada tahlilnya, PDF-nya ada, kalau mau nanti saya kasih. Tahlilan makhluk yang di bawah nggak marah, yang di atas nggak marah. Gitu. Hujan itu kan rezeki, menumbuhkan, memberikan air sumur, yang gara-gara air sumurnya tinggi jadi mengeluarkan tenaga untuk nimba atau nyalakan listrik nggak boros. Tapi karena hujannya dipindah, otomatis ini mematikan rezeki masyarakat sekitar gara-gara ada satu yang punya hajat. Lalu bagaimana solusinya? Wali Songo ngasih solusi, selamatan. Maka di malam hari itu selamatan, kirim doa. Setelah kirim doa, semua yang datang dibawain berkat, itu ijolan atau gantian untuk rezeki hujan yang dipindah tadi. Supaya apa? Supaya rezeki yang dari Allah turun itu tidak merugikan gara-gara kita punya hajat. Nah, dan untuk bangsa yang pengendali hujan itu diucapkan baik-baik. Niki wonten hajat kula sak keluargi nyuwun mangke jawahipun dipun pindarian gitu. Pindah hujannya. Ini dalam rangka apa? Bebrayan ageng. Wah, itu kan kerja sama-sama jin, Pak. Wah, sing ngomong kono kuwi mesti ora weruh jine. Gitu. Pasti orang weruh. Dan jangan salah, konsepsi kita tentang jin, hantu, kuntilanak dan macam-macam itu kan konstruksi budaya populer, konstruksi film. Sehingga kalau habis nonton film-film horor itu ke kamar mandi nggak berani tutup pintu. Yang paling parah itu nanti dukurnya mesti wong Jawa gitu loh. Ya Allah. Nah, nanti kalah dukunya tarung sama jinnya. Nah, datang akhi-akhi hijrah. Nah, pakai jubah, pakai sorban, bawa tasbih, baca ayat kursi, dubbing tapi karena nggak bisa baca Quran kan gitu. Nah, begitu teman-teman. Ini konsepsi bagaimana nanti juga sajen-sajen ini makanan yang dipersembahkan itu juga tidak sembarangan. Karena apa? Karena nasi yang dipakai itu harus betul-betul nasi yang halal. Ketika menanamnya juga diselamati dulu. Nanti waktu menanam ada selamatannya. Yang nanam, yang masukkan benih itu nanti harus laki-laki. Kenapa? Karena bumi itu adalah dipersonifikasikan sebagai Dewi Sri, perempuan. Maka yang nanam adalah laki-laki. Panennya baru nanti perempuan. Nah, gitu. Nah, sebuah wiwitan itu pun nanti ada selamatannya, disebut dengan Dewi Sri, Sri Pertimah itu maksudnya. Sehingga dalam khazanah kewalian Jawa nanti bumi itu disebut dengan Ibu Pratiwi atau Ibu Pertimah, sedangkan langit itu Bapak Akoso atau Bapak Angkasa. Angkasa itu maksudnya yang angkuoso, yang menguasai seluruh jagat raya itu langit. Sedangkan yang di bawah itu adalah Ibu Bumi. Nah, kalau dalam kosmologi sebelumnya itu nanti Siwa yang di langit dan Parwati yang di bumi. Kalau di candi itu Lingga yang di langit, Yoni. Itu. Wah, ini konsep, ini matematika para wali loh, bukan klenik loh. Yakin saya. Justru kalau pakai klenik-klenik apa mediator macam-macam itu justru nggak nyambung dengan khazanah keilmuan begini. Maka harus belajar matematika. Sabtu itu berapa? 9 paling 9. 9 tambah 9, 18. Itu kan matematika. X pangkat 2 kali Y pangkat 2. Lah, tenan loh. Itu matematika itu. Siapa yang di sini ahli matematika? Di. Ayo. Itu petungan. Gini ya. Bagaimana cara agar manusia Jawa terkoneksi dengan realitas? Caranya adalah dengan menghitung skala-skala alam. Tadi kalau dalam hiasan nanti ada skala hiasan geometri dan macam-macam. Itu di candi juga ada sama begitu. Hiasan-hiasan itu di candi-candi dan di makam-makam itu melibatkan unsur-unsur matematika. Bangun ruang, geometri, persegi panjang atau lingkaran gitu. Di makam-makam juga sama, lingkaran, persegi panjang. Apalagi nanti melibatkan apa? Penghitungan seperti ini, kiblat papat. Makanya dia 4. 5 pancar, pancarnya manusia, kalipah gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk terkonek dengan seluruh kenyataan yang ada di langit, yang ada di tengah dan ada di bawah. Sehingga orang mau kemana-mana, kalau dulu dihitung ini hari apa? Oh, aja ngetan sih.
Tapi iki kudu ngetan, Mbak. Oh ya nek ngono selamatan sedekahan sik. Nah, nanti solusinya adalah sedekahan. Termasuk menghitung perjodohan kalau nggak cocok menurut hitungan, itu nanti ada caranya supaya cocok. Bukan nggak cocok, waduh orang sido rabi. Wah. Enggak, ada caranya supaya cocok. Nggih. Jangan mengungkit masa lalu yang kelam. Nah, itu yang nggak bisa nikah itu berarti orang tuanya nggak tahu bahwa ini ada solusinya. Ada solusinya supaya cocok. Efeknya apa? Karena orang nggak menghitung hari ketika pernikahan. Semua orang menikah pada hari Minggu, macet bos. Di UIN itu hotel apa MP UIN, oh macet kalau hari Minggu. Belum nanti kita yang repot, undangan di Bantul satu, di Tempel satu, di Prambanan satu, di Magelang satu, wira-wira muter-muter itu capeknya minta ampun. Ah itu belum surat al-amplopnya. Gitu. Tidak mungkin lah sekali Mbak Maria nyumbangnya 20.000, kan tidak mungkin, minimal 100 kan gitu kan. Gitu loh teman-teman, gara-gara nggak dihitung, itu baru sisi pragmatismenya aja. Belum sisi spiritualnya, karena nanti angka-angka selalu berhubungan dengan rohani. Gitu. Sehingga Kanjeng Nabi itu kalau ngomong kan mesti pakai matematika. Salasun man kunna wajada halawatal iman. Ada 3 golongan. Ini kan matematika, bos. Jadi angka 3 itu berelasi dengan fenomena kejiwaan manusia. Beda sama matematika modern. Orang belajar matematika nggak jelas wujudnya, itu angka abstrak. 1 tambah 1 berapa? 1 itu apa? Nggak ada fenomenanya, tidak fenomenologis kalau dalam bahasa filsafat. Jadi angka 1 yang kita pelajari dalam matematika, 2, 3, 4, 5, itu nggak ada referensinya kemana. Tapi kalau dalam kacamata Kanjeng Nabi jelas 3 itu ya salasun mangkuna wajada halatul iman. 7, oh sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Itu matematika itu. Masalahnya kan kita hanya belajar itu ilmu hadisnya toh. Tidak diajari bahwa itu matematika hadis gitu. Opo teknik hadis. Teknik hadis. Ini belum nanti di dalam Al-Qur'an misalnya apa? Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Malaikat-malaikat itu semua di poros-porosnya. Wa yahmilu arsya rabbika, yang membawa arsy Tuhanmu adalah yauma idzin samaniyah, ada 8. Berarti ini mengacu kepada pembawa arsy, angka 8 gitu. Nah, cara untuk connect dengan kenyataan langit, kenyataan bumi dan kenyataan di luar bumi termasuk makhluk-makhluk sebelah itu dengan penghitungan-penghitungan kayak tadi. Nah, dalam istilah khazanah ilmu Jawa nanti disebut dengan primbon betal jemur adam makna. Adam makna itu artinya untuk seluruh umat Adam, umat manusia. Maka disebut betal jemur adam. Betal jemur itu baital jumhur. Baital jumhur maksudnya ini kesepakatan para jumhur ulama pada masa itu. Dibuatlah ini kitab namanya primbon. Ini kalau hari ini itu kayak fikih keseharian muslim, doa sehari-hari gitu loh. Bukan kitab kelenek, justru pakai kelenek itu nggak nyambung. Pakainya sains. Kalau selain matematika nanti baru pakai semiotika. Makanya saya katakan tadi Dewan Daru sama Jonan Daru. Yang Dewan Daru itu dapat dipahami dengan ilmu-ilmu humaniora, yang Jonan Daru dapat dipahami dengan ilmu sains, yaitu integrasi interkoneksi. Sebenarnya enggak gitu, ini cuma menyenangkan aja gitu. Enggak integrasi karena nanti apa? Temuan-temuan ilmu humaniora ya. Kalau dalam khazanah kewalian Jawa, temuan-temuan ilmu humaniora itu akan menjadi sains. Dan temuan-temuan sains itu akan menjadi humaniora. Buktinya fisika itu kan ilmu humaniora. Rumus-rumus fisika itu semuanya simbol-simbol. Disitulah jadi ilmu humaniora, sains itu. Jadi jangan dikira matematika itu ilmu eksak, bukan. Kalau saya itu ilmu humaniora, orang pakai simbol-simbol kok. Berapa rumus lingkaran? VR kali berapa? Nah itu kan simbol-simbol. V itu apa? R itu apa? Gitu toh? Nggak tahu, Pak. Oh nggak tahu. Yang paling populer ya, E MC kuadrat, energi. E itu kan berapa? Energi. M itu apa? Massa. Gitu. Konstanta kali konstanta pangkat 2. Itu kan simbol-simbol. E itu disimbolkan sama energi disimbolkan dengan E. M itu massa itu simbolnya M.
Berarti sains itu ilmu humaniora, bos. Gitu. Dia eman bayar mahal-mahal kuliah nggak paham-paham kayak gitu. Salahnya sih nggak masuk kelas saya. Jadi ada yang tanya ya, Pak, katanya kuliah di Usuluddin itu masa depannya nggak jelas gitu saya. Saya bilang, oh salah. Kamu tahu, sejak manusia dilahirkan masa depan sudah tidak jelas. Tepuk tangan untuk yang Usuluddin ini loh. Kayak lo mahasiswaku kayak kan lo, Usuluddin kan. Iya, ada yang bilang kuliah di filsafat nggak jelas. Oh salah, bos. Sejak manusia dilahirkan kita sudah punya masa depan yang tidak jelas. UIN menegaskan. Karena itu wisuda itu kan pada dasarnya adalah pelantikan pengangguran. Nah ini bicara kebudayaan supaya nggak tegang. Jadi saya kasih sit up komedi kan, karena duduk. Sit up komedi. Nah begitu, jadi Mbak Maria tadi menegaskan bagaimana orang-orang di peradaban Persia, peradaban India, peradaban Turki itu semuanya mengekspresikan kerohanian lewat itu. Kita juga sama. Nanti kalau kita belajar sejarah, kronologinya juga sama. Di sana Kanjeng Nabi nanti tahun 600 Masehian itu membangun peradaban. Di sini Ratu Sima membangun peradaban di Dieng. Kronologinya sama, bareng. Sehingga pas di sana Islam sedang puncak-puncak, di sini juga sedang puncak-puncaknya candi-candi. Candi Gedong Songo, Candi Borobudur, itu satu era semua. Puncaknya apa? Puncaknya nanti wali-wali di Arab itu rata-rata lahirnya pasca tahun 1000, mulai dari Ghazali, Ibnu Arabi, Maulana Rumi, Syihabuddin Suhrawardi, Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ali Al-Khawas, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Muhammad Abdullah Asy-Syatari. Itu semuanya lahir mulai dari 1000 sampai 1500. Di sini lahir juga Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Derajat. Kita ada dalam pusaran peradaban yang sama. Nanti di Eropa Renaissance tahun 1600-an, René Descartes, di sini Sultan Agung Renaissance menyatukan kalender Hijriyah, kalender Masehi dan kalender Jawa. Renaissance, bos. Termasuk sajen-sajen yang tumpeng-tumpengan itu karyanya Sultan Agung. Sultan Agung nganggit serat sastra gending. René Descartes menganggit on meditation. Gitu. Ini karena belajar sejarahnya nggak jelas, jadi nggak ngerti ini. Ini. Oke ya. Dan Sultan Agung Renaissance di sana, di sini Sultan Agung juga sama. Di sana nanti Syekh Abdul Qadir lahir, di sini Syekh Jumril Kubro masuk, Sunan Ampel lahir. Gitu. Barengan. Di sana thariqat-thariqat baru muncul. Nah, di sana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani 1493 lahir. Ini wali setelah kehancuran Andalusia. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu punya karomah. Karomahnya salah satunya adalah bisa naik di atas buaya. Itu ada dalam kitab Al-Minan Al-Kubro. Nah, di sini Joko Tingkir itu naik di atas buaya juga diceritakan. Karomahnya sama. Jadi ini loh, ini kronologi peradaban yang kalau kita baca kronologinya, kita bandingkan, oh ternyata kita berada dalam ayunan penciptaan peradaban yang tidak berbeda. Candi-candi lahir tahun 600 sampai tahun 1000. Candi terakhir yang dilahirkan itu ya Candi Ceto di Karanganyar itu tahun 1400-an. Sama di sini membangun Demak, masuk ke Mataram. Mataram juga nanti dibangun berdasarkan kosmologi yang tidak jauh berbeda. Apa standarnya bangun Mataram? Ada wit namanya alas mentaok. Nah, pohon mentaok satu-satunya yang masih ada itu di makam Kota Gede, sebelah luarnya sebelum masuk itu ada warung. Nah, di depan warung itu ada pohon mentaok. Satu-satunya bukti bahwa di situ alas mentaok. Selebihnya nggak ada lagi pohonnya. Nanti kalau di makam wali-wali disimbolkan dengan pohon-pohon tertentu. Ada yang nogosari atau gandek, ada yang serut, ada yang bunut, ada yang ademati. Ada loh pohon namanya ademati. Ada yang pronojiwo. Di setiap makam-makam wali ada simbol pohon-pohonnya. Dan setiap satu pohon menyimbolkan khazanah keilmuan si wali tersebut. Maka di makam-makam tua itu pohon-pohon yang ditanam itu bukan sekedar pohon untuk ekologi, tapi adalah pohon semiotik. Pohon yang dari pohon itu kita bisa membaca keilmuan si wali tanpa harus diterawang-terawang itu loh.
Ini melibatkan unsur-unsur alam. Nah, terakhir itu nanti yang tidak disadari oleh banyak orang, sehingga dalam menulis lagu pun kacau. Setahu saya lagu terakhir yang berunsur alam dan peradaban maritim itu lagu dangdutnya Maggie Z. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Nah, itu kan lagu dangdut khas ekologi masyarakat maritim. Gak ngerti loh. Mengungkapkan cinta dengan metafora kemaritiman. Dasar loh Maggie Z itu buat lagu. Anggur merah lagi gitu. Anggur merah yang kau bukan diriku anggap belum seberapa dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu. Wow. Apalagi nanti Ida Laila yang baru di cover di TikTok kali loh. Itu nyanyi lagu Bunga Dahlia. Bungaku dahlia sungguh indah di taman gitu. Rhoma Irama juga menciptakan lagu berbasis kepada kearifan-kearifan itu. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita bergelora. Jadi mengungkapkan cinta dengan taman-taman. Saiki tamannya wes gak enak, ganti Indomaret kalau Alfamaret. Jadi lagu-lagu dangdutnya kering gitu. Genjer-genjer juga sama. Genjer-genjer juga sama. Nah, begitu masuk tahun 2000, lagu dangdut sudah sepi dari ungkapan-ungkapan metafor ekologis khas masyarakat Indonesia. Gitu. Sehingga lagunya hancur-hancuran. Dasar kau keong racun. Wah. Tambah kira cinta satu malam. Oh, indahnya ya Allah. Mana visi peradabannya lagu-lagu dangdut? Nggak ada visi. Elvi Sukaesih aja juga, Elvi Sukaesih mampu membuat itu kan. Apa itu yang lagu? Bukit Berbunga. Bukan satu lagi ya. Burung nuri terbang jauh di alam gitu. Itu kan mungkin dia kembali lagi. Itu bercerita tentang metafora seorang lelaki. Itu pakai jalan kalau dalam bahasa filsafat itu stairway mencapai kebenaran, dan itu ciri khas Nusantara. Tidak seperti modernity, peradaban modernitas itu mencapai kebenaran lurus gitu aja, tidak ada, jadi purifikasi ujung-ujungnya. Karena tidak tahu bahwa ini semua adalah metafora untuk menceritakan kearifan-kearifan peradaban gitu. Maka kalau buat lagu, ya buat lagu yang mencirikan peradaban kita gitu. Nah, itu ya kira-kira pengantar dari saya. Mumet lah kan. Aku tak bilang sama Perus kemarin, iki tenane iki. Nanti saya mau omong obrak-abrik pikirannya teman-teman loh, tak bilang itu. Rapopo ya wis. Jadi kira-kira gitu. Apa aplikasinya? Aplikasinya sederhana. Yuk kapan adakan kita touring masjid-masjid Patok Negoro. Nah, ayo. Nah, monggo nanti saya siap untuk menemani gitu. Siap. Kalau mau yang sebelumnya ya ke candi-candi dulu, setelah itu nanti ke masjid-masjid Patok Negoro atau masjid Patok Negoro dulu baru besoknya candi gitu. Kita mempelajari ini loh, ekologi. Kalau dalam bahasa Mbak Marit, spiritualitas ekologi tadi gitu. Tapi dalam khasanah Jawa nanti memang agak harus masuk sedikit ya, tidak bisa di permukaan, tidak bisa iki orang sholat, berarti abangan. Nggak bisa gitu. Ada ininya, ada penundaan atau ada bahasa Derrida harus difrang dulu, ditunda dulu pemahaman kayak gitu, pemahaman yang cenderung menyamakan ini Hindu Buddha, nanti dulu masuk dulu ke dalamnya gitu ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa saling berdialog untuk bercerita tentang ini gitu ya. Makasih matur nuwun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.